syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Nah, setelah cerita-cerita daripada kemarin ketika Nabi Ibrahim melihat bintang terus disalah sangkai sama kaumnya, wah itu pasti nyembah bintang-bintang itu. Nah, kan gitu. Terus setelah bintang-bintang itu tenggelam, beliau melihat rembulan. Nah, kaumnya salah paham juga. Wah, itu lebih besar pasti Tuhannya itu. Nah, itu. Rupanya ketika tenggelam, ada matahari. Melihat matahari bagi kaumnya yang menyembah matahari. Wah, itu pasti Nabi Ibrahim ngomong tuh, itu Tuhanku. Nah, jadi ayat-ayat ini yang seolah-olah yang ngomong itu adalah Nabi Ibrahim, yang ternyata itu prasangka daripada kaumnya. Ketika beliau melihat bintang, kaumnya yang menyembah bintang-bintang, yang nujum, ahli nujum bahasanya. Nah, yang paling digandrungi Pak Janis itu ahli nujum, bisa untuk perdukunan itu Pak Kadus. Nah, prasangkanya yang ahli-ahli seperti itu, wah cocok kalau Nabi Ibrahim, kamu sama dengan aku, kau menyembah bintang-bintang. Nah, yang menyembah rembulan dan matahari, nah juga begitu juga. Ketika Nabi Ibrahim melihatnya, perasaan mereka Nabi Ibrahim itu menyembah rembulan ataupun matahari. Maka beliau ngomong supaya tidak disalahpahami, kemarin ngomong inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Nih, ini termasuk juga andaikan kita kok malas bahasanya ya, baca doa iftitah itu panjang-panjang. Nah, ini yang paling pendek, ini wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Makanya ada yang mengatakan doa iftitah itu disebut juga doa tawajjuh. Nah, karena ada kata-kata ini wajjahtu. Terus termasuk ini wajjahtu ini ya. Ini termasuk solusi bahasanya ya. Andaikan kita pas sholat itu kan ingat apa segala macam itu, ingat dimarah istri lah ya kan, anak minta jajan lah, sawit dimaling orang lah, hutang bank wayanya bayar lah umpama kan. Nah, seidah-idahnya di empat tempat ini. Yang pertama di ketika iftitah yaitu inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Seminimalnya di waktu itu yang pertama ketika sholat ya kan. Terus yang kedua nanti di lafadz surat Fatihah, di lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Terus yang nomor 3 itu di lafadz kemarin sudah saya terangkan juga ya. Cuman ini supaya kita itu ingat gitu. Di lafadz ketika tasyahud entah awal entah akhir, ketika duduk tasyahud awal akhir itu lafadz assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau bisa sampai wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu kita adapun keselamatan itu atasmu ayyuhan nabi, nah, kan kamu. Nah, berarti berhadapan. Jadi seolah-olah bahasanya itu kita menghadap kepada Nabi. Belum pernah nengok, Pak, bayangin wae kan gitu. Bayangin wae, kalau nengok itu kan yontah kalau kita tuh kan. Karena Nabi itu kadang tuh ya gitu. Kalau untuk wajah-wajah yang banyak masalah itu kadang Nabi ya males ngadapinya kan gitu. Nah, kurang lebih itu begitu bahasanya. Ya ada nanti Nabi itu ya kasihan kan gitu. Nah, itu begitu ya. Nah, itu seolah-olah rasanya kita berhadapan dengan Nabi. Terus itu tadi terusannya wassalamu alaina itu kata Nabi ya. Wa ala ibadillahis sholihin. Dengan otomatis kita sudah mendoakan orang-orang yang soleh seluruh alam. Nah, itu yang nomor 3. Jadi rumusnya soleh atau baik.
Walaupun nanti tidak begitu berdoa, itu sudah didoakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sholat seluruh dunia. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kalau bisa itu kita ingat kepada Allah tuh di lafaz tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ya. Nah, seidak-idaknya itu. Ketika kalau enggak pun salah satunya lah ya, karena lainnya lewat halil lah, karena banyak masalah tadi kan itu. Biasanya kan sering lupa. Nanti ketika sholat itu yang tadi barang-barang yang lupa, itu kan biasanya ingat. Nah kan gitu. Tadi nak bayar utang rupanya lupa, duitnya tidak cukup atau bagaimana ya kan, dan macam-macam lah pokoknya. Nah ketika sholat itu biasanya ingat. Nah salah satu di antara ketika sholat itu tadi pas ini wajah tuh, sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya lillahi kepada zat fatoros samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi. Ya setidaknya itu batas itu. Nah gitu. Apalagi kok nanti takut kalau terbalik wa ana minal musyrikin apa wa ana minal muslimin apa. Ya sudah batas itu baik gitu loh ya. Wah, berarti aku dulu tuh kelamuan ya. Nah, itu arogansi ilmu namanya. Orang kalau sudah ngaji, kalau dulu ketika kecil ya kan, baca ini wajah tuh itu kan Allahu Akbar kabiro kan harus dibaca semua. Kalau kan tidak dibaca itu dipecat gurunya, ya kan begitu. Tapi setelah Pak D pada ngaji, ya kan, oh Allahu Akbar kabiro itu sunnah. Dan terkadang kan disepelekan. Berarti tidak dibaca nggak apa-apa ini kan gitu. Nah, itu namanya arogansi ilmu. Nah itu. Jadi ilmu itu memang punya arogansi sendiri, punya sisi-sisi sendiri yang kadang tuh kalau sudah tahu, nggak dibaca nggak apa-apa. Nah terus nggak dibaca karena sudah tahu bahwasanya hukumnya itu sunnah. Akhirnya komplete bahasanya itu. Kalau alif rahimahullah. Ilmu itu memang begitu ya. Ilmu itu kalau lagi masuk itu memang dia sombong, wah sok hebat gitu. Nah kalau dia sudah tingkat kedua itu sudah mulai rendah diri. Nah kalau yang tingkat ketiga itu sudah tidak ngurus lagi. Nah itu tingkat yang paling tinggi itu ilmu. Sudah balik ke masalah tafsirnya. Itu mengingatkan kan gitu. Wahajahu qaumuhu. Wahajahu dan juga membantah. Hah? Belum. Ayat 80 gitu. Wahajahu qaumuhu dan membantah hu kepada Nabi Ibrahim. Siapa qaumuhu? Kaumnya Nabi Ibrahim. Kan kemarin disangka ini, disangka itu, nyembah bulan, matahari, bintang. Terus Nabi Ibrahim kan ngomong, saya menghadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Terus itu tadi kemarin, jangan sampai salah memahami. Nanti mengikuti arti seolah-olah Nabi Ibrahim yang ngomong, saya melihat bulan, dikiranya itu Tuhannya Nabi Ibrahim. Yang berprasangka itu adalah kaumnya. Karena Nabi Ibrahim tidak mungkin berbuat musyrik. Nah, itu dijaga oleh Allah gitu maksudnya. Nah, ketika sudah balik bahwa beliau mengomongkan bahwasanya ini wajah itu saya menghadapkan wajah saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, maka kaumnya itu membantahnya. Wahajahu dan membantahu kepada Nabi Ibrahim. Siapa kaumuhu? Kaumnya Nabi Ibrahim. Aijadaluhu artinya pada membantah siapa kaumhu kepada Nabi Ibrahim fi dinihi di dalam agamanya Nabi Ibrahim. Wahududuhu dan juga menakut-nakuti siapa kaumnya Nabi Ibrahim hu kepada Nabi Ibrahim bil asnami dengan berhala. Angtusibahu jika nanti menimpa apa berhala hu kepada Nabi Ibrahim bisuin dengan keadaan yang buruk. Ing tarokaha jika meninggalkan menyembah berhala. Nah ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru kalian biasa menakut-nakutin orang karena sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ini Pak Janis entah kemana gitu kan. Nah, terus kebetulan kecelakaan. Nah, tadi rupanya Pak Giwo sudah ngomong, Nis, jangan hari ini, ya kan? Nanti kau celaka. Nah ternyata kepleset betul Pak Janisnya.
Nah terus Pak Giwonya ngomong, nah kan, nah nggak nurut omonganku, nah itu tidak boleh, jangan begitu. Itu namanya termasuk musyrik di dalam hati, mempercayai sesuatu bahwa sesuatu itu seolah-olah bukan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya karena Pak Janis kurang hati-hati, gara-gara ada cewek cantik lewat dia meleng, nah kepleset kan gitu. Bukan kok karena itu tadi kan gitu. Ya sama dengan hal-hal yang lainnya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita jaga supaya kita tidak ngomong atau menakut-nakutin orang dengan sesuatu yang seolah-olah itu kejadian itu bukan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk kita nanti murtad atau musyrik. Nah, itu begitu kalau kita ngaji di apa kemarin kitab Sulam Taufik ya, nah, termasuk yaitu musyrik hati atau murtad hati dan juga murtad ucapan, harus segera bersyahadat lagi. Itu seperti itu. Nah, pelajaran intinya itu masalah tentang jangan kita hubungkan sesuatu dengan itu tadi. Atau ibaratnya kalau kita di Jawa Pak Deno kan biasa itu masih ada bahasanya sesajen ini itu, ya silahkan adat itu dilakukan ya, tetapi jangan sampai dihubung-hubungkan. Nah itu maksudnya begitu. Ini siapa yang tukang? Nah, Pak Gito umpama kan, Pak Gito nah entah ibaratnya masang entah apa atau buat rumah ya kan. Nah terus saya dikasih tahu sama Pak Degiwo, Pak De ini kan ini dulu loh nanti celaka rumahnya kalau tidak pakai. Nah itu tidak boleh seperti itu. Nah seperti itu tidak boleh. Ibaratnya nak ngasih kelapa kayak nak ngasih apa namanya di apa itu pisang kayak terserah, tapi jangan menghubungkan keyakinan bahwa nanti kalau tidak seperti itu bahaya, itu yang tidak boleh ya. Meletakkannya boleh, apalagi pisang yang besar-besar matang-matang ya kan. Nanti kalau tukangnya lapar kan tinggal ngambil, tebu ya kan. Tapi jangan dihubungkan. Kalau kok tidak dipasang itu nanti bahaya. Nah itu yang tidak boleh ya. Masangnya boleh, meyakini bahwa kalau tidak dipasang nanti bahaya, itu yang tidak boleh. Sama dengan ini. Nah, akhirnya kejadian betul, ya kan, kelorot atau tertimpa seng atau apa ya kan. Nah kan, padahal nggak hati-hati, masang seng sudah hujan kan gitu. Nah, licin, nah, kan gitu. Kalau mu'alif rahimah sebenarnya tidak ada hubungannya. Nah, yang seperti itu di hati kita atau di niat kita harus dihindari. Karena nanti seperti ini, seperti ancamannya kaumnya Nabi Ibrahim, dia nggak mau menyembah berhala, awas kau nanti bahaya kau. Nah kan gitu, dibahayoi sama berhala jika tidak mengerjakan seperti yang diomongkan kaumnya. Nah itu yang harus ditinggalkan. Itu menyelamatkan tauhid kita atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab sama Nabi Ibrahim setelah diancam-ancam itu tadi, qala atuhajjuni. Nah ini Pak Janis biasanya payah bacanya ya kan. Qala atuhajjuni. Ini mat apa Pit namanya? Ingat gak? Nggak ingat? Mat wajib musakol kilmi ya. Nah, mat itu artinya panjang, wajib itu ya wajib, musakol itu artinya berat, kilmi yang di dalam kalimat. Kalau yang alif lam, nah di awal surat itu namanya mat wajib musakol harfi, kilmi yang ini kalimat. Kalau yang di awal apa itu harfi, dihafalin lah mat far'i itu namanya kan gitu. Oh, guru PAMI udah hafal, nanti ditanyai muridnya bagaimana. Nah itu begitu ya. Qaulal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Engkang kanto jura hafal iku mat apa kan. Aduh gitu. Yo usahakan yang guru-guru PAMI itu hafal. Seperti kemarin dulu ya. Ya biasanya kalau kok di apa namanya sama masyarakat kok diamanai adzan ya dipelajari
lafat-lafat adzan, syukur-syukur sunah-sunah tata caranya adzan. Biasanya kalau diamanai khotib ya dipelajari syarat rukunnya khotib, syarat rukunnya khutbah. Biasanya disuruh doa ya dipelajari tata caranya berdoa ditaskehkan kepada orang-orang yang paham tata bahasa Arab. Yang biasanya suruh hadroh ya dipahami, digurukan, atau kalau apa namanya malu berguru ya macam-macam dewi lah kan gitu, dibaca apa adanya yang ada di tulisan. Yang biasanya kok disuruh baca yasin atau tahlil ya begitu ditaskehkan. Malah insya Allah yang benar itu kalau kalian baca apa adanya yang ada di tulisan itu. Kalau kok tidak ada gurunya yang mentaskeh atau menambahi, itu baca apa adanya yang ada di tulisan. Insya Allah nanti malah ada yang mempertanggungjawabkan kalau keliru. Nah itu seperti itu. Tapi kalau caknya kita nambah-nambah dewek yang ada di situ, ya ternyata keliru, lah itu nanti tidak ada yang menanggung jawabi. Ya, itu maksudnya begitu. Sama Ripita kok ngajar pami, ya setidaknya tajwid minimal hukum nun mati, tadan tanwin, hukum mem mati, ya kan? Terus hukum al, hukum mat, hukum mat tobi'i, mat far'i. Nah, ya, mat iwat itu termasuk mat far'i itu. Nah, 13 sama berapa itu? Nah, itu usahakan kalau bisa apa gitu. Jadi nanti kalau ditanyai muridnya, ini mat apa Bu? Kakek kalau kamu tidak tahu jawabannya malah repot, matamu. Ya udah boleh gitu. Jadi sebut yang bagus gitu loh. Nah, kakek malah matamu gitu pula ya kan itu. Saking jengkelnya ya kan. Nah, itu kalau bisa itu begitu ya itu. Nah, ya biasanya kok diamanai sama masyarakat jadi imam ya dipelajari tata tertibnya jadi imam. Terus sebaik-baiknya jadi imam bagaimana lah itu caranya begitu ya. Mat wajib kilmi musakol atau mat wajib musakol kilmi. Nah, itu seperti itu namanya. Bitasidinuni dengan dibaca tasdidnya nun. Wa takfifiha dan juga tidak dibacanya tasdidnya nun. Jadi atuhajuni itu boleh, atuhajuni itu boleh gitu maksudnya. Nah, kalau yang pakai tasdid ini berarti pendapatnya Syekh As-Suyuti. Ya, biasanya kalau yang di depan diterangkan di tasdid macam ini berarti pendapatnya musonef gitu. Bihadfi dan nuna ini dengan membuang salah satu nun. Asalnya kan atuhajun nani kan gitu. Terus jadi atuhajuni gitu. Apalagi yang itu nanti malah bingung ya. Waya adapun nun di sini itu nunun raf'i nun rafa. Ingdan nuhati menurut ahli nahu. Wa nunul wiqayati dan juga nun wiqayah. Ingdal qurra'i menurut ahli qiraah baca Al-Qur'an. Atujadilunani apakah membantah atau membantah ya atau menyanggah siapa kalian semua nih kepadaku fi wahdaniyatillahi di dalam keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kamu nak membantahku, kata Nabi Ibrahim. Allah itu Maha Esa, enggak ada gunanya menyembah berhala itu. Nah, dan aku enggak akan percaya karena waqad hadani dan sudah benar-benar memberi hidayah siapa Allah nih kepadaku. Siapa Allah taala? Allah taala ilaiha kepada untuk wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala akhafu dan tidak takut siapa saya maka kepada segala sesuatu tusyrikuna yang mensekutukan siapa kalian semua kepada ma bihi dengan ma atau asnam tadi. Kata Nabi Ibrahim, kamu mau membantahku, aku enggak mempan lagi kau bantah-bantah tentang disuruh menyembah berhala, atau kau takut-takuti kalau tidak menyembah berhala nanti begini dan begitu, nggak takut lagi karena aku sudah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak takut dengan segala apapun yang engkau musyrikkan atau engkau sekutukan kepada Allah. Kenyataannya di sini minal asnami dari patung-patung atau berhala. Angtusi bani jika mengenai
nih kepadaku apa bisuin sesuatu yang jelek. Aku nggak percaya, pengen nggak membuat ini, membuat itu, atau tidak menyembah berhala, nanti aku begini, aku begitu, nggak percaya. Andaikan pun terjadi, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan atau berkehendak. Nggih Pak Dino nggih, aja disedhi amat, wis ilang ya wis, sesuk kan nggih tukul neh. Buah neh maksudnya. Ngolal mu'alif rahimahullah. Li adami kudratiha, karena tidak adanya mampunya berhala tadi ala syai'in atas sesuatu. Berhala mulur, tidak bisa ngapa-ngapa. Wong nak pindah wae nak digotong kan gitu. Illa kecuali lakin tetapinya ayasya jika berkehendak siapa Robbi Tuhanku berkehendak syai'an kepada sesuatu. Jadi apapun kalau berhala kalian tuh tidak ada nggak bisa mudoroti, nggak bisa manfaati, kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Nah, itu begitu. Jadi makhluk itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudorot kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan untuk gaya-gayaan lo ya. Lagi nggo berguru sok-sokan pula ya kan gitu. Ada kawannya ngopi, tawani ngopi Pak, enggak aku kembung. Makhluk itu tidak ada manfaat, tidak bisa mudoroti. Jangan begitu. Kalau memang dia biasanya minum kopi itu kembung, ya sudah, jangan dipaksa, jangan terus dalil. Makhluk itu nggak bisa manfaat, nggak bisa mudoroti, jangan begitu. Nanti Allah balik kamu minum kopi, nah kembung, nah kan katanya kan gitu. Senjata makan tuan namanya. Kalau belum kelasnya jangan, yang seperti itu. Ya ngomong wae, ya kalau kembung ya sudah, nggak usah minum kopi, ya kan, ganti teh wae kan gitu. Nah itu seperti itu, jangan dipaksa-paksa, sok-sokan kita kelasnya sudah bahwa makhluk udah bisa manfaati, udah bisa mudoroti, ya. Itu termasuk takdir Allah juga. Setiap makhluk atau obat atau apapun kok bisa manfaat atau mudarat begini begitu, itu pun sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sok-sokan gitu loh ya. Nah itu seperti itu. Contoh ini contoh dalam riwayat ada Nabi Musa itu sakit. Nah, dia itu didatangi sama tabib itu nggak mau. Sini lah bahasanya, bahasa kita ya Pak Lupi ya kan. Sini aku suntik kasih obat, enggak mau. Aku enggak butuh tabib, aku butuhnya Allah, nah, kan gitu. Akhirnya ditegur juga sama Allah. Tabib, obat itu juga takdirku Musa, kan gitu bahasanya itu. Karena aku sudah menakdir obat ini obat itu, aku takdir sebagai asbab ini asbab itu, aku mengizinkan. Nah, kan gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi kita jangan ibaratnya sok naik kelas gitu kan gitu. Jangan ya. Sudahlah nggak apa-apa, kita kelas biasa-biasa saja gitu. Nah, maksudnya begitu. Kalau mu'alif jangan dipaksa maksudnya kalau orang apa tuh. Kalau mu'alif rahimahullah. Lainnya ya begitu. Kau ngapa? Nggak kerja. Aku nggak kerja, nggak apa-apa kan, yang ngasih rezeki Allah. Yo, lapar betul kau. Belum kelasnya, ya kan? Belum kelasnya. Kalau mu'alif rahimahullah. Nah, itu kelasnya lain. Nah, kelasnya Pak Janis iya, sudah yakin betul kan gitu. Rezeki itu mencari tuannya lah, itu kelasnya beda. Yo kalau kita ya kerja dulu. Karena Allah nakdir, termasuk kerja itu termasuk ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk asbab pembuka pintu rezeki. Wong umumnya gitu kok kan gitu. Dan lain kalau kalian sudah kelasnya entah apa gitu kan, yakinnya sudah berkelas dikit ya terserah. Aku udah kerja udah popo, yang penting makan, yang penting kenyang katanya kan gitu. Padahal ya lapar ditahan. Kalau mu'alif rahimahullah. Nah, itu sejangan gitu. Itu termasuk takdirnya Allah, sudah mentakdirkan di dunia ini, ditakdir diizin oleh Allah, masih menggunakan asbab namanya. Kita mau kenyang, ya asbabnya Allah buat yaitu makan. Tapi tidak boleh menyangka bahwa makanan itu yang menyebabkan kenyang, yang memberikan kenyang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, caranya begitu muternya gitu loh. Nah, jangan kok wah
Aku kalau ndak kerja ya mati, ramakan ya buat gitu nian kita. Gitu loh. Ya nanti kalau sehat, kalau ndak hujan ya motong ya gitu, ya kerja ya gitu baik. Caranya jangan kok aku kalau ndak kerja ya mati, ndak makan aku ya buat gitu nian. Wong innallaha ala doni abdi, Allah menurut prasangka hambanya. Ya kalau ditanya ndak kerja, lagi ndak enak badan, nantilah kalau badannya enak kerja kan gitu. Atau mungkin lagi dimarah bininya diamuk kan, nak kerja males umpama ya kan. Lagi ndak enak badan nah kan gitu ngomong gitu. Jangan kok wah aku ndak kerja ndak makan, nah jangan. Namanya mendahului kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita latihan yang keseharian seperti itu. Sama dengan minum budrek, Pak Sekdes sudah narik-narik kabel umpama kan, pening ya kan itu. Wah, pening Pak Guru. Hai minum budrek ah. Wah, untung ada budrek kok. Nah, itu ya tidak boleh dilatih. Bismillah dulu, budreknya diminum, baru alhamdulillah. Sebabnya minum budrek, Allah kasih kesembuhan. Peningnya hilang. Allah sebab pakai budrek, Allah sembuhkan. Gitu caranya, gitu loh. Jangan kok, kalau tidak ada budrek, entahlah kan gitu. Padahal ya banyak orang sakit kepala diminumin budrek, nggak sembuh-sembuh. Kan gitu, ada yang sampai mati ya begitu, kan gitu. Nah itu buktinya tuh begitu, maksudnya latihan dalam keseharian untuk meluruskan daripada tauhid kita supaya benar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang lain. Nah, itu dilatih seperti itu. Illa alakin ayyasha, jika menghendaki siapa Rabbi Tuhanmu syai'an kepada sesuatu, segala sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, minal makruhi, dari segala sesuatu yang tidak disenangi, yusibani, yang menimpa apa al makruh ni kepadaku, fayakunu maka ada fayakunu maka terjadi apa syai' atau kejadian tadi. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma, wasi'a luas siapa Rabbi Tuhanku atau mencakupi itu siapa Rabbi Tuhanku kulla syai'in kepada segala sesuatu apanya ilman pengetahuannya. Ai wasi'a artinya memuat atau mencukupi apa ilmuhu pengetahuannya Tuhanku kulla syai'in kepada segala sesuatu. Afala tatadakkarun, afala tatadakkaruna, apakah tidak mengambil pelajaran atau pengingat siapa kalian semua. Nah ya seperti ini harus kita ulang-ulang supaya kita tidak selalu terpeleset dalam masalah tauhid. Nah, kita tidak selalu jatuh kepada kemusyrikan atau kemurtatan. Itu begitu. Jadi semuanya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang kita dapat atau kita lakukan itu hanya sebagai asbab. Nanti hasil penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur-syukur kalau pening minum budrek aja diizin oleh Allah sembuh. Kalau lapar makan dikit gitu aja kenyang. Nah, seperti itu diizin Allah begitu. Hada, inilah tentang masalah wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma atau illa ayasya Rabbi syai'an tadi. Fatu'minuna, maka pada berimanlah siapa kalian semua. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunassil bihi alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Nah, ini menerangkannya memang agak lebar ya karena ini tentang tauhid. Kalau enggak jelas-jelas ibaratnya nanti membahayakan. Wa kaifa, dan bagaimana akhafu, takut siapa saya? Maksudnya Nabi Ibrahim ini ngomong sama kaumnya tadi. Untuk apa, bagaimana aku bisa takut kepada sesuatu atau sesembahan? Asyraktum, yang menyekutukan siapa kalian semua, billahi, dengan Allah. Wahya, adapun sesembahanmu itu la tadurru, tidak membahayakan, tidak bisa memberikan bahaya, wala tanfa'u, dan juga tidak memberikan manfaat. Segala sesuatu apalagi sesembahanmu itu tidak akan bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat illa ayasya Allah, kecuali Allah
berkehendak, Allah izin. Nah, itu begitu. Wala takhafuna, dan jangan pada takut siapa kalian semua, antum adapun kalian semua, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Annakum, sesungguhnya kalian semua itu asyraktum, menmusyrikkan atau mensekutukan siapa kalian semua, billahi, dengan Allah, fil ibadati, di dalam masalah ibadah. Kamu jangan sembrono, kata Nabi Ibrahim. Kamu harusnya kok tidak takut kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah, sedangkan engkau mensyirikkan beribadah kepada selain Allah. Malam yunazzil, selagi tidak maya itu sesuatu, lam yunazzil, yang tidak bisa menurunkan, bihi, dengan apa yang kamu sembah, ai bi ibadatihi, artinya dengan menyembah sesuatu tadi, alaikum, kepada kalian semua, apanya, sultanan, apa itu namanya, hujjahnya, ay hujjatun, artinya hujjah, wa burhanan, dan juga tanda kebenaran. Wa adapun Allah itu al-qadiru, dat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ini ibaratnya itu Nabi Ibrahim mengancam kepada kaumnya, loh, kamu kok nggak takut kepada Allah tuh bagaimana? Padahal kalian tuh menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Nah, coba kamu terangkan apa hasilnya, lah gitu loh maksudnya. Apa hasilnya atau manfaatnya engkau menyembah selain Allah? Padahal yang bisa berkuasa atas segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan dari perkataan Nabi Ibrahim yang diceritakan Allah di Quran ini, fa'ayul fariqaini ahaqqu bil amni, fa'ayul fariqaini, maka itu mana dua kelompok, ahaqqu, yang paling berhak, fa'ayul fariqaini, maka adapun dua kelompok, mana ya, fa'ayul fariqaini, maka mana di antara dua kelompok, ahaqqu, yang paling berhak, bil amni, dengan keamanan, anahnu, apakah kami, am antum, atau kalian semua. Jadi ditantang sama Nabi Ibrahim. Oke, kalau kalian benar-benar menurutmu menyembah berhala itu benar. Nah, kira-kira di antara aku dan kalian mana yang paling aman? Apakah aku dan kelompokku, ataukah kamu dan kelompokmu? Anahnu am antum, apakah kami atau kalian semua? Ingkungtum, jika ada siapa kalian semua, ada itu ta'lamuna, pada mengetahui, minal ahakku, dari yang paling benar, bihi, dengan ma, ayi wa huwa, artinya adapun yang paling benar itu wa huwa, adapun Allah, nahnu, dan adapun kami, fattabi'uhu, maka mengikutilah kalian semua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Terusannya ayat yang disampaikan Nabi Ibrahim oleh Allah disampaikan, alladzina, adapun orang-orang amanu, yang pada beriman, siapa alladzina, walam yalbasu, dan tidak menyampur adukkan, ayyukhallitu, artinya pada mencampur siapa alladzina, tidak menyampur imanahum, kepada imannya, tidak menyampur bidzulmin, dengan kedzaliman, aisyirkin, artinya kesyirikan, kama, seperti keterangan fassara, yang menafsirkan siapa musannaf, bidzalika, dengan demikian ayat alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, fi hadisin sahihaini, di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, dalam ayat ini, ketika ayat ini turun ya, itu ada suatu riwayat bahwasanya ketika ayat ini turun, itu para sahabat itu pada apa istilahnya, sedih, karena mereka tidak bisa maksudnya itu merasa tidak mampu untuk imannya itu murni gitu. Jadi mereka pada khawatir. Jadi ketika ayat ini turun, lamma nazalat alladzina amanu ila akhirih syaqqa, maka mematahkan semangat, apa dalika, demikian ayat di atas ini, alal muslimina, atas orang-orang muslim. Wa qalu, dan berkata siapa para sahabat,
Ayuna mana di antara kami wahai Nabi lam yadlim yang tidak mendolimi nafsahu kepada dirinya sendiri. Nabi, ayat ini berat nian. Mana sih di antara kami itu yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Wong manusia itu bener wae ada sisi negatifnya, apalagi yang keliru. Nah, bener wae ada sisi negatifnya, apalagi yang dolim. Kan gitu makolahnya ya. An-nasu mahasinuhu masawiya. Manusia itu baiknya saja ada sisi buruknya. Fakaifa la takunu masawihi masawiya. Bagaimana tentang buruknya, apakah tidak lebih buruk lagi? Lah gambarnya begitu. Nah, itu begitu. Artinya gini, manusia itu baik ada korbannya, apalagi yang buruk gitu loh. Nah, contoh gini. Ini Pak Janis ini lagi baik nian, tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya kekayaan yang banyak ya Allah, supaya saya nanti bisa menyantuni 1000 anak yatim. Nah, kan gitu contohnya. Lah itu umpama Pak Janis. Allah kok ngabulkan nian, itu kan kerepotin Allah itu. Nak matikan 1000 orang. Bapak-bapaknya panti 1000 orang supaya Pak Janis bisa menyantuni 1000 anak yatim, habis lah Kutoboyo. Kan gitu. Nah, itu tuh contoh. Sisi baiknya baik, ada buruknya ada korbannya maksudnya. Apalagi kok sisi buruknya. Itu contoh yang mudah begitu. Ya Allah, berilah saya kaya ya Allah. Yang banyak ya Allah. Supaya bisa menyantuni 1000 anak yatim. Nah, kalau dituruti betul, berarti kan Allah harus mematikan bapak-bapak sebanyak 1000 orang. Kan baik itu tadi. Minta yang baik atau sisi baik kan gitu. Kan repot ya kan. Wong Ripita belum kebagian kok malah ya sudah ada hati-hati. Nah kan gitu. Ya repot kan gitu. Wah, aneh-aneh Pak Janis. Doa biasa-biasa wae. Pokok baik itu biasa-biasa wae ya gitu maksudnya. An-nasu mahasinuhu masawiya. Fakaifa la takunu masawiya. Manusia itu baik saja itu ada korbannya atau ada sisi buruknya. Bagaimana tentang sisi buruknya apa lebih neman gitu loh. Nah, bahasanya tuh begitu ya. Nah, tentang ayat ini para sahabat tuh kurang lebih itu begitu bahasanya. Mana sih Nabi kami itu yang bisa sebaik itu, kok ibaratnya tidak mendolimi diri sendiri. Wong makan sepiring we nyarinya sehari nggak cukup kan gitu bahasanya. Masih kurang ini kurang itu, nah, kan gitu. Diruangin nggak karu-karuan kan gitu. Mana di antara kami ini yang baik, bahasanya kan begitu. Nah, ini ibarat itu sanggahan daripada para maksudnya pengaduan para sahabat loh. Apa bahasanya Pak Janis itu? Curhat. Nah, curhat kepada Nabi. Nabi, mana sih di antara kami itu yang tidak dolim, bahasanya begitu. Nah, rupanya yang dimaksud itu jangan menyampur iman kepada Allah dengan kemusyrikan. Kalau masalah manusia kadang salah, kadang keliru itu biasa. Maksudnya begitu kurang lebih. Ulaika adapun mereka yang memurnikan imannya tidak dicampur dengan dolim, maksudnya di sini tidak dicampur dengan kemusyrikan. Itulah hum adapun mereka yang beriman kepada Allah dengan murni, itu al-amnu yang paling aman minal adabi dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum adapun mereka yang memurnikan imannya, bukan tentang masalah dosa loh ya, itu muhtaduna termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, tahu kalau keliru ya bertobat, ngaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.